Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kasih salam kiri kananmu, katakan selamat beribadah. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan dalam hidup kami. Kami datang kembali beribadah di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Terima kasih, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian, sebab dari sanalah datangnya pertolongan kami. Kami bawa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau yang berdaulat atas ibadah kami, di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bawa penyembahan kami hanyalah bagi-Mu Yesus. Terima kasih, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, sebab itu alasan Engkau menciptakan kami Tuhan sebagai penyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami sebab Engkau baik dalam hidup. Kami kagum akan setiap karya-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh Ibu. Itu bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian Allah. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kasih karunia
kuduslah namamu. Yes, Lord. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian kami, segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, ya Bapa, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala penghormatan bagimu Tuhan, kami berikan bagimu Tuhan. Segala yang terbaik dalam hidup kami berikan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bersyukur setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mulia Tuhan. Biarlah Tuhan tahta-Mu yang kudus penuh dengan segala pujian penyembahan kami Tuhan. Dan segala pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan sebebas-bebas mungkin Tuhan. Di tempat ini Tuhan bekerja, mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Segala beban berat dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memikulnya Tuhan. Karena Engkau berkata, pikul akuku karena aku daripada Engkau ringan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kuduskan setiap hati, pikiran, jiwa, roh, tubuh setiap umat-Mu Tuhan. Dan dalam segala beban hidup mereka Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Jika dalam permasalahan Tuhan, Engkau memberikan mereka solusi Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak akan pernah Tuhan Engkau tinggalkan Tuhan Yesus. Dan tidak akan pernah jatuh tergeletak Tuhan Yesus. Karena tangan-Mu senantiasa menolong Tuhan dan menopang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau telah menjadikan IPLC Batam Tuhan menjadi satu wadah GBI Tuhan Yesus. Kami bersyukur bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, bukan karena suatu ketepatan Tuhan, tetapi karena Engkau yang menempatkan Tuhan, Engkau yang menentukan, Engkau yang bekerja Tuhan.
Biarlah Tuhan IPLC Batam ini berkenan di hadapan-Mu. Dan setiap Tuhan pelayan dan umat-Mu di tempat ini bisa menjadi berkat Tuhan Yesus. Bisa Tuhan Yesus berakar, bertumbuh, berbuah dan jadi berkat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati Tuhan Gembala sidang kami Bapak Thomas Chandra Tuhan Yesus. Engkau lihat kesetiaan beliau Tuhan. Engkau memilih beliau Tuhan untuk menjadi hamba-Mu. Engkau pakai beliau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk hamba-Mu ini. Sempurnakan kesehatan beliau Tuhan. Sempurnakan kesehatan beliau Tuhan. Dan biarlah hati beliau Tuhan hanya mencintai Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kerendahan hati ada dalam hidupnya setiap saat Tuhan. Dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Dan kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan Yesus, Engkau mengiringinya Tuhan. Dan berlaksa-laksa malaikat-Mu menjagai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Segala hal-hal buruk kami tolak. Kami tengking di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, akan terjadi mukjizat-Mu Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa, pelepasan jiwa-jiwa. Dan pemulihan hati yang hancur Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang mereka, setiap jiwa-jiwa lihat ada Engkau Tuhan di dalam hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Ketua dan juga Tuhan. Sebagai penasehat Ibu Supina Tuhan dan Pak Satis Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bu Supina Pak Satis sebagai Tuhan Yesus ketua di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memilih mereka Tuhan untuk Batam Tuhan. Engkau melakukan suatu pekerjaan yang dahsyat bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Apapun persoalan hidup mereka Tuhan, baik pun pelayanan mereka Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kemanapun mereka melangkah Tuhan, penyertaan-Mu dan malaikat-Mu berlaksa-laksa menjagai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan hati mereka Tuhan. Engkau lihat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan mereka Bapa. Berkati anak mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh cabang-cabang Tuhan di IPLC Tuhan. Biarlah Tuhan kesatuan hati, kerendahan hati, hati yang rindu melayani hanya untuk Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan Yesus hati yang ingin Tuhan menjadi menomorsatukan diri Tuhan. Tetapi hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan untuk seluruh Tuhan pelayan-pelayan di IPLC nasional Tuhan, bahkan internasional Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah dalam IPLC ini Tuhan bertumbuh Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan yang militan Tuhan. Yang takut akan Engkau, yang cinta akan Engkau Tuhan Yesus. Yang memiliki karakter Kristus di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih untuk bangsa ini, berkati bangsa ini Bapa. Biarlah bangsa ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan bangsa ini berharga di mata-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa ini Kau pulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa ini Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Kami berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Bangsa ini berharga di mata-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Berlimpah dari ujung Tuhan ke ujung timur sampai ujung barat Tuhan. Kau berkati bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus. Beserta Tuhan stafnya Tuhan. Menteri dan seluruh stafnya terendah di daerah Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga Tuhan nanti untuk presiden yang terpilih Tuhan juga Engkau berkati. Di saat Tuhan nanti mereka dinobatkan menjadi presiden yang terbaru Tuhan. Biarlah mereka menjadi presiden Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Batam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kota Batam Kau berkati Tuhan Yesus. Batam penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Batam Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Atas Batam akan diserukan nama-Mu Tuhan. Atas Batam Tuhan Engkau diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di saat Hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, hati kami siap Tuhan bagikan tanah yang subur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk memberkati hamba-Mu, Pastor Tuhan Abraham Irwan yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu. Bapa, hati yang melekat Engkau berikan atas hamba-Mu ini. Hati yang cinta akan Engkau letakkan dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati istri Tuhan dan berkati ketiga anaknya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini Kau jadikan berhasil di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus pelayanan hamba-Mu ini akan semakin luar biasa Engkau pakai Tuhan. Hati Bapak Engkau letakkan di dalam hidupnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan dan kami serahkan seluruh ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, saudara kasih tangan. Haleluya, saudara kasih tangan. Kita memiliki Bapak yang luar biasa. Siapa namanya? Kurang di atas siapa namanya? Tidak lagi siapa namanya? Mulai tos kiri kanan saudara, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya.
sekali katakan Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Sing haleluya Tuhan. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku kasih.
bagi kita katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini. Kau yang bertahta di atas puji-pujian orang di tempat ini. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar melalui hamba-Mu. Terima kasih firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, tertanam dalam roh kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sehingga firman-Mu bertumbuh subur dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Ketika kami pulang, kami tidak sama lagi ketika kami datang. Sebab kami membawa sesuatu yang baru daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Kami mengatakan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Kami akan mendapat kekuatan yang baru. Kami seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Kami berlari dan tidak menjadi lesu. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu. Amin.
berjalan dengan sayangmu, ku kan terbang tinggi bersama aku. Mari semua sendiri katakan bersamamu ya Tuhan. Yes. Sekali lagi katakan bersamamu. Mari saya kepada bangkit berdiri. Mari angkat kedua tangan katakan kepada Tuhan bahwa bersama Dia kita sanggup Ya sanggup berjalan dengan sayangmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, ya berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segala, tak berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu. Yes, Jesus. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Jesus, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya.
Bapa, terima kasih. Hanya Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami hanya berpegang sama Tuhan saat ini. Kami hanya berpegang dengan Engkau. Dengan kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya kasih karunia-Mu terus senantiasa mengurapi setiap kami. Kasih karunia-Mu terus ada atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apa yang di hadapan Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan pagi hari ini buat setiap kami. Terbukalah setiap hati pikiran kami untuk mengerti segala kehendak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom semua, selamat pagi. Haleluya. Pertama-tama saya mau ucapkan Bapak Ibu, selamat untuk IFLC Batam yang sudah sah bergabung dalam sebuah sinode GBI. Amin. Haleluya. Tentu ada sebuah proses yang kita alami. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara untuk kita bergabung dalam sebuah sinode begitu ya. Itu memang tidak instan. Kenapa? Karena alasannya yang pertama supaya gereja kita nggak dinilai cuman gereja sebulan, 2 bulan kemudian tutup. Betul ya? Oleh sebab itu penilaian yang mungkin kurang lebih 1 tahun ya. Penilaian yang kurang lebih 1 tahun ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah jemaat-jemaat yang setia. Katakan amin. Adalah jemaat-jemaat yang berkualitas. Oleh sebab itu saya percaya setiap kita Bapak Ibu Saudara sudah masuk dalam kategori untuk spesial di mata Tuhan. Katakan kiri kananmu, kamu spesial di mata Tuhan. Udah terbukti setia. Katakan kiri kanan, udah terbukti setia. Amin. Oke, baik Bapak Saudara, saya akan sampaikan sedikit firman Tuhan. Khotbahnya panjang seharusnya, tapi saya sampaikan secara berseri. Berarti saya ke sini minggu kedua bulan depan ya. Saya akan lanjutkan di minggu kedua bulan depan. Bapak Saudara jangan miss. Terus minggu kedua harus ikuti kembali. Haleluya. Nah, oleh sebab itu satu hal yang akan kita pelajari yaitu kehidupan yang menjadi berkat. Sama-sama katakan kehidupan yang menjadi berkat. Ada kalanya kita ini menjadi roti yang dimakan oleh orang. Ada saatnya kita menjadi tempat ya mungkin boleh dikatakan wah saya udah baik sama dia. Tapi kok saya terus dikecewakan. Padahal saya udah nolong dia, saya udah berkati dia. Amin. Saya udah layani dia dengan sepenuh hati, tapi kok kenapa ya? Ini yang saya dapatkan. Mungkin kita sering bertanya seperti itu ya sama orang terdekat kita. Bahkan mungkin keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau susahnya datang sama saya. Kalau lagi senang, lupa sama saya. Nah, salah satu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah kehidupan yang menjadi berkat. Adalah kurang lebih kayak gitu keadaannya. Karena sometimes kita akan jadi roti yang dimakan. Setelah itu udah gak ada lagi bekasnya. Katakan puji Tuhan. Walaupun rasanya sakit sekali. Amin. Walaupun rasanya aduh kalau susah pasti gak pernah telepon, gak pernah WA, gak pernah say hello. Tiba-tiba kok hari itu ada hubungi kita. Haleluya. Kita kalau udah senang pasang status, pasang foto, makan keluarga, aduh kita gak diundang. Iya kan? Kayaknya bolak-balik Singapura terus kerjaannya. Bolak-balik JB terus. Haleluya. Di sini dekat sekali dengan luar negeri ya. Dahsyat orang-orang di sini. Patutlah nama kita International First Love Church. Tinggal 45 menit udah sampai luar negeri. Oke, itulah Bapak Saudara, keadaan kehidupan kita yang jadi berkat buat orang lain.
Tetapi pertentangannya adalah sama daging. Wah, kecewa saya sama Pak Satis. Wah, kecewa saya sama Ibu Supina. Udah saya baik-baikin loh, contohnya. Udah saya baik-baikin mereka itu, udah saya bantu mereka itu. Tapi gak ada sama sekali ucapan terima kasih. Nah itu. Sometimes kita yang jadi roti, jadi korban. Ya kan? Wah, saya udah capek-capek melayani pastor. Hujan, angin, badai, sakit, sehat. Haleluya. Saya udah layani sungguh-sungguh tapi ini balasannya. Udahlah, saya gak mau jadi orang Kristen lah. Saya gak mau jadi yang namanya buat nolong orang lain. Tapi inilah arti dari firman Tuhan. Kita akan belajar, next slide. Karena 2 Timotius katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan dah perlengkapi kita jadi orang yang dahsyat, orang yang baik kata firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan percaya setiap orang yang mungkin cuma makan kita, kalau bahasa anak muda cuma nikung kita, Bapak Saudara, haleluya, ditikung, disalib. Ya memang pada dasarnya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya kita mampu, walaupun mungkin kita dikecewakan orang lain. Sesungguhnya kita mampu untuk bertahan. Kita mampu untuk lewati hal itu. Amin. Yang paling luar biasa 2 Korintus 9 ayat 10. Ia, sama-sama kita bacakan 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Untuk jadi kehidupan yang jadi berkat, saya lagi. Ada kalanya kita jadi roti. Yang cuman dimanfaatin orang lain. Kalau kayak gitu ada kutuk gak pastor? Bukan. Ya. Bukan kutuk. Bukan kayak wah ini nasib saya gak bagus nih. Saya dikecewain terus. Haleluya. Karena kita sedang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita melakukannya dengan setia. Kita udah lakukan itu buat orang itu. Entah siapapun yang pernah kita lakukan hal seperti ini. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Kita lakukan semua dengan baik. Next slide. Ya. Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Artinya waktu kita jadi roti Bapak Ibu Saudara, jadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan katakan apa? All your prayer. Semua doamu. Entah doamu yang udah diucapkan, terus kita lupa lagi. Udahlah Tuhan saya gak mau doa lagi. Dan sedekahmu dan pemberianmu sama orang. Yang kita ini dikecewakan oleh orang lain. Telah naik ke hadirat Allah. Adakah rugi Bapak Ibu Saudara kita jadi berkat buat orang lain? Adakah ruginya? Naik ke hadirat Allah. Tuhan tahu ketika kita jadi roti, kita dimakan orang, kita dibohongin orang. Kita ditipu orang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu itu sakit. Tetapi lihat, all your prayer. Siapa mau doanya masuk dalam naik ke hadirat Allah? Semua pasti mau. Tapi saat kita jadi roti, dimakan orang, dimanfaatin orang, apa responmu? Kalau responmu kecewa, Bapak Ibu Saudara, ya sudah. Kata firman Tuhan, engkau telah menerima upahnya. Apa upahnya? Engkau kecewa tadi. Hatimu merasa dirugikan tadi. Udah itu doang upahnya. Tapi kalau kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku tahu kehidupanku diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itulah saatnya walaupun saya berbuat baik tapi saya dikecewakan. Tapi itulah firman Tuhan. Amin. Jadi semua doamu, sedekahmu. Bahasa firman Tuhan itu sedekah. Telah naik ke hadirat Allah. Itu poin yang mau kita cari pagi hari ini. Waktu, tenaga, dan harta
serta segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita tidak semata-mata untuk dinikmati sendiri. Katakan, tidak untuk dinikmati sendiri. Oleh sebab itulah kehidupan kita harus jadi berkat. Harus jadi roti buat orang lain. Harus jadi air buat setiap orang yang haus. Harus jadi rumah buat orang yang tidak punya tempat. Katakan amin. This is your heart. Makanya logo kita Bapak Ibu Saudara coba lihat. Ada rumah, ada hatinya. Amin. Ada ya? Oh ini ya, ini saya enggak lihat. Keren kali ini buat Tom ini, bikin beginian ya. Berapa? 3 hari 2 malam. Kalau ini sekali klik Pak, jadi ini yang lama ini. Gambar dulu ya, potong. Haleluya. Tidak semata-mata untuk dinikmati sendiri. Bahkan perubahan hidup yang kita alami dalam Tuhan itu pun harus menjadi berkat buat orang lain. Mungkin firman Tuhan pagi hari ini akan merobek perasaan kita. Mungkin menuntut kita supaya kita jadi berkat. Wah enggak enak. Jadi berkat itu adalah memberi. Haleluya. Bukan lari. Next slide. Memberi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keseluruhan berkat yang kita terima mengandung 2 tujuan dalam penggunaannya. Coba kembali ke slide yang kedua Bang. Kan. Lagi. Nah 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 apa? Ia menyediakan benih bagi penabur. Siapa penabur? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan roti untuk dimakan. Tuhan siapkan benih, Tuhan siapkan roti. Oke, kembali ke slide yang keempat. Roti adalah bagian dari berkat Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Kemudian benih adalah bagian dari berkat Tuhan untuk ditabur kembali. Sehingga menjadi berkat buat orang lain. Saya enggak sedang ngajarin Bapak Ibu Saudara untuk wah ini nabur lagi nih. Ini gereja duit lagi ini. Makanya saya katakan ini merobek pikiran kita. Bukan hal itu fokusnya. Haleluya. Kalau gereja Tuhan dirikan, Tuhan yang tanggung jawab. Tidak usah pikir yang macam-macam. Tuhan yang makan cukupkan nanti. Tapi daripada firman Tuhan ini adalah supaya kita tetap hidup dan berkat Tuhan tetap ada atas setiap kita. Kalau bicara tentang berkat, amin ya. Haleluya. Nah oleh sebab itu ada firman Tuhan, ada roti setiap berkat yang Tuhan beri atas setiap kita. Ternyata di dalamnya ada roti dan ada benih. Ya, sampai di sini paham? Ada roti dan ada benih. Ada berkat yang kita terima itu harus kita makan. Kemudian selebihnya ada yang harus kita tabur. Why? Kalau roti kita makan semua, berkat yang kita punya itu kita makan semua. Dapat 4 juta, 5 juta, habis. Dengan alasan poin 1 sampai poin terakhir. Ya. Sehingga nggak ada benih untuk kita tabur. Ya, oke. Bulan kedua lagi Tuhan katakan, Tuhan udah siapkan benih loh atas setiap berkatmu itu. Kalau kita bicara nominal ya, 4 atau 5 juta atau 10 juta berapapun itu. Di dalamnya Tuhan selipkan benih untuk engkau menabur supaya benih itu dapat tumbuh kembali. Ketika benih itu sudah tumbuh, berbuah, maka itu akan mencukupkan kehidupanmu. Katakan amin. Tapi sekarang kali kita berat kali rasanya. Wah Tuhan kasih sedemikian rupa, Tuhan kasih sebanyak ini, kayaknya saya mau makan semua deh. Bulan depan Tuhan kasih lagi, makan semua lagi. Bulan depan Tuhan kasih lagi, makan semua lagi. Ingat, yang siapkan benih dan roti adalah Dia.
Artinya kalau Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih juga benih di situ. Tuhan kasih roti, Tuhan kasih juga benih di situ. Ternyata benih-benihnya kita makan juga. Artinya apa? Hidupmu diajarin untuk korupsi oleh perut. Kehidupan kita diajarin untuk korupsi sama kebutuhan. Kalau saya nabur, enggak cukup ini. Haleluya. Siapa di sini yang pernah, di Batam saya enggak ada lihat sawah. Saya enggak tahu apakah ada atau enggak. Sawah, orang nanam padi saya enggak tahu di sini ada atau enggak. Ada enggak? Ada ya? Ada di mana? Wisata, Bu. Ada sawah ya? Oke. Kenapa sawah itu selalu ada? Enggak musim panen pun tetap ada kan? Mereka enggak habiskan semua benih itu untuk ditanam. Dan mereka enggak petik itu semua kemudian dimakan. Saya percaya kalau semua berlaku demikian, bulan depan mungkin hari ini panen, bulan depan kita enggak lihat sawah lagi di Batam. Karena hasilnya, rotinya dan benihnya udah habis. Masalah menabur Bapak Ibu Saudara, bukan masalah besar dan kecil. Tetapi itu untuk masa depan kita. Tapi untuk ke depan kita bersama dengan Tuhan. Adakah misalnya, wah kalau menabur ya, kalau enggak 2 juta, enggak berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kalau saya cuma nabur, cuma 10.000, nanti benih saya enggak tumbuh. Siapa yang ngajarin Bapak Ibu Saudara? Saya orang petani. Karena kami dari Kalimantan, kami dari suku Dayak, makanya pintar tuh. Masalah nanam padi itu pintar. Jadi waktu kita nanam padi di sawah, modalnya cuma sebakul, mungkin berat 5 kilo mungkin ya. Benihnya, cuma segitu doang Bapak Ibu Saudara. Sawahnya luasnya minta ampun. Itu harus dikerjakan rame-rame. Ternyata untuk cukupin kehidupan, itu kalau kami panen, tanam padi tahun ini, kan akan panen. Untuk kehidupan 1 tahun ke depan, kami tidak pernah beli beras. Hanya dengan modal ya mungkin, tergantung sawah, kalau sawahnya besar berarti benihnya agak banyak. Itu untuk 1 tahun ke depan kami nggak perlu untuk beli beras. Level aman, apalagi tinggal di kampung. Wah enak banget. Sampai dijual-jualin itu, saya pernah ngalamin. Atau ada yang dari daerah di sini, atau cuma saya sendiri. Ya, sepanjang setahun nggak perlu beli beras, Bapak Saudara. Jadi akhirnya yang namanya taburan, ya, supaya kita dapat makan lagi. Benihnya cuma sedikit, tetapi dapat padi berton-ton. Berton-ton, Bapak Saudara. Bang saya mau katakan, tanya sama orang-orang Dayak yang betul-betul kerja ladang. Sepanjang setahun dia nggak pernah beli beras. Amin. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, setiap berkat yang engkau dapatkan, ada benih yang harus engkau tabur di situ. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu Saudara untuk nabur di gereja, no. Tapi untuk kita tetap hidup. Haleluya. Kapan itu tumbuh? Kapan itu berbuah? Tergantung hatimu. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini paham? Mengapa kita harus jadi berkat? Yang pertama, next. Yang pertama adalah memang kehendak Dia. Emang kehendak Tuhan seperti itu supaya kita boleh jadi berkat buat setiap orang. Tuhan menginginkan agar kita dapat memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Seperti teladan Tuhan Yesus. Seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Nah, firman Tuhan ajarkan waktu kita nabur itu adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Supaya kita tetap makan, rotinya tetap ada. Yang pertama, jangan takut. Karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita nolong orang lain, kita firman Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menanggung bebanmu. Tapi masalahnya pastor, yang ditolong dia terus ini. Yang ditolong dia terus lagi. Dia terus lagi. Ini tidak apa-apa.
Berarti kalau kita punya produk, ya kan? Kalau kita jualan, apakah ada yang komplain, aduh pelanggannya Ibu Klau terus ini. Saya jual kursi, saya jual TV, Bu Klau terus yang borong. Padahal dia yang jual kan. Rudolf deh, ya dia mobil nih. Sama Pak Wardana. Pokoknya tiap bulan saya beli 10 unit. Bulan depan 10 unit lagi saya beli. Apakah sales ini, penjual ini akan komplain sama saya? Aduh pelanggan saya cuma satu, Pak Pastor Abraham aja nih. Ganti. Mau gak? Saya rutin loh Pak, setiap bulan sampai 5 tahun 10 mobil. Amin dong. Enggak komplain kan? Contoh Bapak Saudara. Makanya yang kita tolong dia lagi. Dia lagi. Tapi kita mikir, wah ini orang ini kalau ditolong terus jadi manja ya. Buat yang ditolong Bapak Ibu Saudara, buat kita yang nolong sih nggak masalah. Betul? Karena kita punya satu tempat, satu wadah, gara-gara nolong dia saya diberkati terus nih. Gara-gara nolong orang itu saya diberkati terus, is no problem. Tapi yang ditolong Bapak Ibu Saudara harus berubah. Kalau dia tolong saya saat ini, besok saya yang tolong dia. Punya prinsip yang demikian. Oke, bulan ini memang dia tolong saya. Tapi lihat next month atau tomorrow, I will help you more. Lebih daripada yang kau kasih. Kadang-kadang men, pasang mental itu dulu di sini. Saya udah tahu Rudolf pasti nolong saya ini bulan ini. Motor saya kurang 300.000, Pak Rudolf. Saya percaya nih, ada nubuatan Tuhan. Kalau Bapak kasih saya 300, bulan ini Bapak akan closing 3 mobil. Wah. Ya, contoh ya. Amin. Jadi minta ditolong orang terus. Minta ditolong orang terus. Ujung-ujung kita akan muncul yang namanya mental, Pas Thomas suka katakan, mental miskin. Mental ditolong terus. Kalau hari ini kita ditolong orang, besok tolong dia jauh lebih dahsyat lagi. Jauh lebih dahsyat lagi, katakan amin. Haleluya. Ini maksud firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Supaya yang ditolong itu besok dia nolong balik. Oleh sebab itu gereja akan bertumbuh dengan luar biasa. Kalau kita terus nolong orang yang sama. Tapi yang ditolong manja. Aduh kasihan. Yang memberkatimu dia semakin diberkati. Makanya dia aktif berkati terus. Karena berkatnya turun terus atas dia. Gara-gara engkau. Amin. Next selanjutnya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia kita jadi berkat buat orang lain daripada yang menerima. Makanya yang hari ini mungkin kita ditolong sama orang lain, punya komitmen, bulan depan aku tolong kamu. Sekarang kamu traktir saya minum es teh, kamu tolong saya misalnya kasih beras 5 kilo, besok saya kasih kamu depan pintu 1 karung. Imannya besar yang kayak gini, sorga tergoncang. Tapi kalau bilang udahlah Tuhan, saya percaya Tuhan pasti kirim burung gagak bulan depan buat tolong saya lagi. Tuhan bilang burung gagaknya udah terbang. Burung gagaknya udah pindah. Nunggu ditolong orang terus. Next selanjutnya. Kedua, kenapa kita harus jadi berkat? Karena itu adalah ibadah yang murni. Why? Kenapa itu ibadah yang murni? Karena itu lahir dari hati, bukan karena embel-embel. Bukan karena janji-janji manis. Tapi emang lahir dari hati kita. Saya mau jadi berkat buat orang ini. Saya mau jadi berkat buat keluarga ini. Saya mau jadi berkat buat gereja ini. Haleluya.
Saya mau jadi berkat buat persekutuan ini. Enggak perlu orang banyak tahu. Enggak perlu dipuji-puji sama orang. Kita datang ke tempat ini, saudara. Mau jadi berkat. Apapun itu. Entah kita melayani Tuhan. Entah kita memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seperti yang dilakukan oleh Zakheus. Zakheus, sang pemungut cukai. Ketika dia ketemu Tuhan Yesus. Nempel sama Tuhan Yesus, kena sama pribadi Tuhan Yesus. Langsung dia bilang, 4 kali lipat atas apa yang telah ku peras. Kembalikan sama orang-orang itu. Murni dari hatinya. Tuhan Yesus tidak janjikan apa-apa. Zakheus, kalau misalnya kamu kembalikan ini ya, nanti saya akan ubah segalanya. Kamu bukan lagi jadi pemungut cukai, kamu jadi gubernurnya. Gitu. Gak ada janji apa-apa, tapi murni. Nah, kalau kita mau jadi berkat buat orang lain adalah murni dari hatimu. Sama-sama katakan, murni dari hati saya. Haleluya. Nggak perlu kita dipandang, wah kalau saya bantu terus saya akan jadi kelihatan jadi bos nih. Dia akan datang salam tangan sama saya. Karena saya jauh lebih berkuasa, beruang daripada dia. No. Tapi memang karena hatimu yang disentuh oleh Tuhan. Haleluya. Lakukan apa yang dilakukan Zakheus. Next, selanjutnya. Yakobus yang pertama 27, ini adalah versi Alkitab yang versi firman Allah yang hidup ya. Versi firman Allah yang hidup. Orang Kristen yang dalam pandangan Allah Bapa suci dan tidak bersalah ialah orang yang mempedulikan yatim piatu dan para janda. Dan yang jiwanya tetap setia kepada Allah. Tidak dicemarkan atau dikotorkan karena hubungannya dengan dunia ini. Artinya yang dilakukan Zakheus itu Bapak Ibu Saudara murni dari hatinya. Kenapa? Karena ia tidak mencemarkan dengan pikiran-pikiran yang kayak tadi. Kalau saya jadi berkat buat gereja ini ya pasti orang gereja ini cari-cari saya. Kalau saya jadi berkat buat keluarga saya pasti saya dihormati. Apalagi pas waktu Natal, wah saya akan ditunggu-tunggu kehadirannya. Bukan seperti itu yang muncul dari hati kita. Kata firman Tuhan, tidak dicemarkan atau dikotorkan karena hubungan dengan dunia ini. Tapi kalau mau jadi berkat, murni dari hatimu, dari karaktermu lahir. The last number 3. Itu adalah bukti iman yang hidup. Yang ketiga, media. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, maka perbuatan adalah langkah nyata dari iman. Itu adalah bukti iman kita yang hidup. Kita mau jadi berkat. Sama-sama katakan mau jadi berkat. Atau yang kedua, mau jadi batu sandungan di mana-mana. Mau jadi satu sandungan enggak? Ya, mau jadi batu sandungan enggak? Itu akan dihancurkan, dicongkil Bapak Ibu Saudara batu sandungan itu. Karena ada batu sandungan itu, sehingga pertolongan Tuhan, berkat Tuhan enggak nyampe sama kita. Haleluya. Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah koit. Mati. Haleluya. Sampai di sini dulu. Masih ada dampak jadi berkat. Kita ketemu bulan depan, minggu kedua. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami rindu selalu ada persediaan dalam setiap kehidupan kami. Yaitu setiap pertolongan dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan. Untuk memperhatikan setiap kehidupan kami. Ada roti yang harus kami makan. Ada benih yang harus kami tabur. Supaya selalu ada persiapan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap terus hidup. Saya percaya Tuhan, pertolongan-Mu tak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Bapakku yang baik. Katakan, Kau sangat ku perlu, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Dengan iman katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu. Dalam hidupku berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Kau firman-Mu yang memberikan setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang percaya, berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dan ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu dan kami tidak akan sama lagi, dan kami pulang membawa berkas-berkas yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Serahkan dulu Bapak, serahkan Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala berkat rohani yang telah tercurah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami berikan persembahan. Kami percaya berkat orang benar mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya berkat orang fasik akan berpindah pada berkat orang benar. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta gereja. Dengan sukacita, berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853 64368 814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878 94 14 601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 082284096063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural kacamata Alkitab.
Program ini disiarkan langsung di channel Tom's Halias TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Tom's Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 960 63. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Case Bakery lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Halo teman-teman muda, mari kita ikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu, jam 6 malam. Juga bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda dapat mengajak anak-anaknya untuk bergabung di ibadah youth IFLC Batam. Sampai jumpa di hari Sabtu. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini boleh bangkit berdiri. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu untuk minggu depan hadir kembali. Selamat datang Bapak Ibu. Yuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu pagi hari ini. Terimalah siap berkat, kasih karunia dan damai sejahtera di Tuhan kita Yesus Kristus mengalir berlimpah atas setiap kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupanmu. Dan pagi hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.